Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Udah ada 8.000 yang hadir malam hari ini. Ada Yonatan, ada pembicara kita yang luar biasa malam hari ini. Ada Sipri, ada Satya, ada Kanetri, dan ada juga dari Ebenezer. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini untuk mengikuti ibadah Breakthrough Community. Saya langsung serahkan kepada WL kita. Silakan Kanetri. Iya, baik. Maaf ya teman-teman, aku matiin kamera takutnya jaringannya jelek. Ada teman-teman, kita menyembah kepada Tuhan. Angkat hati kita kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku hampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya serahkan kepada pembicara, pembawa firman kita di malam hari ini. Dipersilakan.
Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada kesempatan di malam hari ini untuk cinta kasih Tuhan yang begitu sangat baik, teramat baik bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang percaya Tuhan, yang kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang waktu hari ini, dan kami juga Tuhan pada malam hari ini ingin bersekutu kembali, bahkan khususnya dalam mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan memberikan kami hati, bahkan hikmat marifat, kiranya kami dapat mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, hanya Tuhan yang mampukan dalam menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Memberkati kami semua yang hadir, masalah kami, persoalan kami tahu Tuhanlah penolong kami. Tuhan, hamba berdoa buat teman-teman yang lagi berusaha join, kiranya gerakan hati mereka untuk mereka sama-sama dengan kami untuk sharing dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan diskusi satu sama lain, dan kami bisa mengerti, memahami, dan saling mensupport satu sama lain. Memberkati media kami, baik Tuhan menggunakan handphone ataupun laptop, bahkan jaringan kami, jauhkan dari segala gangguan, dan kami dapat menikmati berkat rohani pada malam hari ini, awal, pertengahan, dan akhirnya. Dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Oke. Shalom. Yuk teman-teman, kita semua buka kamera yuk. Di sini hanya saya, Bro Nathan, mana nih? Ya, kecuali yang jaringan bermasalah ya nggak apa-apa ya. Tadi Kak, seperti host kita lagi di jalan, ya Bro Satya nih udah dibuka, tapi mic-nya dimatiin ya. Ya, oke. Saya izin matikan mic ya teman-teman. Yuk teman-teman yang bisa on cam teman-teman. Tetapi yang bermasalah nggak apa-apa, is okay ya. Biar kita sama-sama bisa melihat ya apa keceriaannya, semangatnya. Oke teman-teman, pertama-tama saya berterima kasih kepada komunitas Breakthrough ya, komunitas saya sendiri, dan kemarin memang dari jauh-jauh hari ya, saya diberitahukan oleh Ripka ya. Don't forget to sing. Oke, perusahaan dia sebentar ya nanti ya. Oke, bantu teman-teman ya co-host ya bisa mute ya teman-teman yang membuka mic-nya ya. Cuma Oke. aku bilang sama kalian semua, don't forget to sing. Oke, saya setting aja ya. Bentar ya. Oke. Ya teman-teman, sorry ya saya setting ya biar teman-teman kita sambil bisa fokus dulu ya. Teman-teman, jadi saya udah dihubungi dari jauh-jauh hari sama Wakil Koordinator Umum ya Rika. Gam, ayo sharing di bulan Oktober. Oke, siap. Dan pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Teman-teman mungkin sudah melihat semua apa tema yang dibagikan oleh tim multimedia teman-teman ya. Ada yang tahu? Boleh tulis di chat teman-teman. Silakan. Aku mau kita nanti selama 30 menit depan kita aktif ya. Jadi bukan hanya saya berbicara tapi teman-teman juga aktif ya. Boleh teman-teman, tema malam hari ini apakah itu? Boleh ditulis di chat. Ayo teman-teman. Oke. Bro Jonathan yang lain? Ayo dari 10.000 orang nih. 9 ya, 9 teman-teman ya. Enggak termasuk saya ya. Oke, Kanetri. Oke. Oke ya, ada 3 orang sudah mewakili dan benar teman-teman ya. Tema pada malam hari ini kita belajar tentang kedewasaan rohani. Ya teman-teman, mungkin teman-teman pernah belajar tentang tema ini ya, mungkin di gereja teman-teman atau di persekutu lainnya di luar Breakthrough Community. Tapi saya akan membagikan apa yang sudah saya pelajari teman-teman ya selama ini. Saya juga diberkati, memang tema ini saya dapatkan juga teman-teman ya melalui ada menara doa teman-teman, dan saya diberkati ya dengan tema malam hari, tema yang saya dapatkan. Makanya saya bagikan kepada teman-teman, tapi teman-teman jangan salah paham, karena yang materi yang saya dapatkan ini sudah saya modifikasi teman-teman ya. Kalau orang kuliah pasti dengar istilah ATM ya, tahu ya, amati, tiru, modifikasi. Ya teman-teman, jadi nggak 100% istilahnya plagiat. Jadi saya sudah modifikasi dan memang saya sudah pelajari teman-teman tentang tema malam hari ini. Oke, kita akan sama-sama belajar. Saya akan membagikan PPT teman-teman karena saya suka dengan membagikan share screen teman-teman ya. Oke. Apakah sudah muncul di layar teman-teman? Yang sudah ketemu boleh jempol.
Kasih jempolnya teman-teman. Oke ya. Oke, teman-teman nanti tolong ingatkan jika suara saya terputus-putus atau contohnya PPT saya tiba-tiba ngeblank, teman-teman mohon diberitahukan di chat teman-teman ya. Ya, mohon diberitahukan di chat atau saya setting lagi teman-teman ya. Bisa teman-teman buka mic. Tapi co-host teman-teman dibantu ya untuk para co-host di mute ya teman-teman ya yang tidak apa ini ya. Oke. Berikutnya ya. Hari ini sebentar. Ya, 9 Oktober 2022. Ya, kita belajar tentang kedewasaan rohani. Yuk teman-teman kita buka Alkitab kita, teman-teman silakan yang punya gadget, handphone ataupun yang punya Alkitab fisik, silakan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita buka dalam kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, surat yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Ya, saya ulang kembali 2 Petrus 3 ayat 18. Meskipun teman-teman ada di layar, tapi saya berharap teman-teman juga bisa buka ya di handphone ataupun di Alkitab fisik. Ya, yang sudah ketemu katakan amin, yang belum haleluya. Amin. Amin. Yang lain? Amin. Oke. Spiritual of adult. Oke, ya teman-teman kita akan baca bersama-sama, tapi mungkin hanya saya membacakan. Kalau kita buka mic bareng-bareng, takutnya delay teman-teman. Jadi saya mewakili, tapi teman-teman tetap ekspresinya membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulang kembali, dalam 2 Petrus 3 ayat 18, terjemahan baru, tetapi bertumbuhlah, garis merahi teman-teman, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan, garis merahi teman-teman, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan membaca dari dalam bahasa Yunani-nya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang belajar ya bahasa Yunani teman-teman ya. Gak apa-apa, kita akan sama-sama belajar. Sebentar ya, nih tiba-tiba. Ya, teman-teman. Kalau kita baca di sini, auxanete, den, kariti. Ya itu sorry ya, ada teman-teman tipe ya. Saya nggak lupa i-nya saya ini ya. Saya buat juga teman-teman ya. Kai, gnosi, to, kurio, emon, kai, soteros, yeso, Kristo, auto, edoksa, kai nun, kai eis, emeran, ainos, ya, ainos, amen. Ya, itu ada saya garis merahi teman-teman. Yang pertama adalah auxanete, artinya grow. Kalau dalam bahasa Inggrisnya teman-teman, bahasa Indonesianya adalah bertumbuh. Ya, lalu kata kedua teman-teman, kariti, kasih karunia. Dalam bahasa Inggris grace, teman-teman ya. Yang ketiga, gunesi, ya teman-teman ya, gunesi artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu knowledge teman-teman ya, artinya pengetahuan. Tapi saya lebih suka dengan terjemahan baru yaitu pengenalan, teman-teman ya. Lalu kalimat berikutnya ada tou kurio, ya teman-teman, emon kai soteros, Yeso Kristo, ya akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya teman-teman ya, sampai di sini teman-teman, saya berharap teman-teman paham ya. Jadi teman-teman kita perlu juga untuk melihat dari konteks aslinya teman-teman ya. Berikutnya, ya, sebelumnya teman-teman tadi saya mau jelasin dulu definisi tentang bertumbuh dan juga pengenalan teman-teman ya. Yang pertama, definisi tentang apa? Tentang tumbuh atau dalam singkatnya dalam KBBI itu disebut dengan tumbuh. Artinya apa? Teman-teman boleh catat teman-teman, dalam KBBI di sini tuliskan timbul atau dalam kurung hidup dan bertumbuh besar atau sempurna secara kuantitatif. Ya, teman-teman ya, pada fisik manusia ya, karena beberapa faktor, bisa dari internal bahkan juga eksternal. Cara simpelnya teman-teman nih. Teman-teman kan mungkin saya udah pernah bagikan teman-teman ya di sharing sebelumnya teman-teman ya, bahwa teman-teman apa gunanya makan ya teman-teman ya, pastinya untuk kita bisa bertumbuh ya kan teman-teman ya. Makanya kan ada iklan teman-teman ya, iklan saya lupa itu apa ya, ada seperti ini kalimatnya, tumbuh tuh ke atas bukan ke samping ya.
Dia produk susu teman-teman ya. Saya lupa dengan produknya. Teman-teman bisa tulis di chat ya. Mungkin kalau ada ingat dengan iklan ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi ada istilahnya itu bertumbuh, artinya kita mengalami perkembangan. Ya, mengalami perkembangan. Contohnya, simpelnya lagi, contoh lainnya seperti tanaman. Ya, teman-teman mungkin ada yang suka dengan apa? Menanam ya, seperti mungkin Bro Nathan ya. Ya, teman-teman ya. Mungkin nanam apalah, contohnya apapun itu. Contohlah pohon pisang, teman-teman ya. Pohon pisang. Ya, tetapi teman-teman perlu disadari bukan hanya kita sekedar menanam, tetapi juga ada juga yang perlu tindakan selanjutnya. Apa itu? Perlu kita pelihara, perlu kita rawat. Jadi bukan hanya sekedar ditanam nih, kita masukin nih teman-teman ya, ke dalam tanah teman-teman ya, dan seterusnya. Tetapi perlu tindakan selanjutnya setiap saat, setiap hari, hingga tanaman itu akan menghasilkan buah. Makanya kita akan menikmati ya teman-teman ya. Contohnya tadi seperti pisang teman-teman ya, pohon pisang dan seterusnya ya. Jadi ada dua contoh tadi teman-teman tentang dalam kehidupan kita, seperti tadi teman-teman kan apa fungsinya teman-teman makan atau minum ya teman-teman ya, untuk teman-teman mengalami pertumbuhan ya, baik teman-teman dalam kesehatan ataupun dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu mengenai definisi bertumbuh. Berarti jadi artinya teman-teman mengalami perkembangan ya atau progres. Lalu yang kedua, teman-teman mengenai pengenalan. Ya, teman-teman, saya rasa teman-teman tidak perlu dijelasin. Artinya teman-teman kita mengenal. Siapa yang kita kenal? Tuhan. Ya, teman-teman, makanya ada istilah dalam mungkin teman-teman yang sekolah tinggi teologi ada istilah teologi, mengenal Tuhan. Ya, contoh saya mengenal Bro Sipri. Nggak mungkin saya hanya sekedar mengetahui, tapi saya juga mengenal. Ya, mungkin saya contoh orang jauh. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya nggak kenal dengan Pak Jokowi sampai akar-akarnya, ya kan teman-teman? Ya saya nggak tahu, mungkin contoh sederhananya saya nggak tahu apa kesukaannya makanan Pak Jokowi ini, contoh teman-teman ya, dan seterusnya. Jadi butuh pengenalan, bukan hanya sekedar tahu, tapi juga pengenalan, pendekatan, bicara tentang hubungan, ya teman-teman ya. Jadi ada dua hal. Pertama tentang pertumbuhan ya teman-teman ya, dan yang kedua tentang pengenalan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sampai di sini saya berharap teman-teman paham. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah teman-teman kita tarik kepada tema kita. Dari ayat yang kita baca ini bicara tentang kedewasaan rohani. Ya, kita tarik ke dalam kerohanian kita. Teman-teman semua di sini saya melihat teman-teman sudah terjun dalam pelayanan. Ya, teman-teman sudah melayani. Contoh mungkin ada yang sebagai worship leader ya, atau sebagai koordinator, apapun itu. Contohlah juga dalam rektor community, teman-teman dipercayakan mengemban tugas ya, teman-teman. Itu sebagai tanggung jawab teman-teman. Tetapi bukan hanya sampai di sana saja. Ada hal lain. Bicara tentang kedewasaan rohani, artinya progres kerohanian kita sudah sejauh mana. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, nah teman-teman boleh jawab teman-teman ya, kita mau aktif lagi, jadi aku berharap teman-teman juga aktif. Teman-teman melihat orang yang dewasa rohani itu dari apanya? Teman-teman boleh tulis di chat. Banyak hal teman-teman ya, teman-teman boleh tulis di chat teman-teman ya. Silakan teman-teman, saya akan baca di chat. Teman-teman ketika mungkin berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang seiman dengan kita, dan kita melihat nih, oh iya dia dewasa nih rohaniannya. Apa yang teman-teman lihat? Ya, dari dianya. Teman-teman boleh tulis di chat teman-teman. Saya di sini belum ada. Dari perilaku, yang lain? Oke, saya baca juga teman-teman ya, di chat ya. Yang lain teman-teman, ada 9 orang nih. 8 orang ya teman-teman ya. Yang lain? Oke. Saya ulang lagi ya. Teman-teman ketika berjumpa dengan orang-orang seiman, dimanapun ya, mungkin contohnya nggak apa-apa lah, kalau rektor community juga silakan. Ya, ataupun di luar itu, contohnya di gereja, di pemuda, di persekutuan. Teman-teman melihat nih, oh ya nih, ini orang benar ya, dia dewasa rohani. Pertanyaannya, teman-teman melihat dari sisi apa? Dari segi apa melihat orang itu dewasa rohaninya?
Oke, tidak mementingkan diri sendiri. Oke, yang lain? Satu lagi deh, satu lagi. Yang cowok mana? Yang cowok deh. Atau satu lagi. Nggak ada yang jawab ya? Bingung ya? Oke ya, teman-teman ya. Oke, banyak hal ya, betul ya. Perilaku, tidak mementingkan diri sendiri, teman-teman, usia, ya kan. Ada juga orang melihat kata kedewasaan rohani itu dari usia, ya kan. Karena menganggap senior ya teman-teman ya. Pasti dia akan dibilang, oh dia, pasti dia dewasa rohani. Karena ketahuan dari usianya, ya kan, sudah mengikut Kristen, ya kan. Lalu yang kedua, contohnya melihat dari pengalamannya, ya teman-teman ya, jam terbangnya, melihat dari pelayanannya teman-teman ya, ke sana sini, ya teman-teman ya, ke gereja sini, ke gereja B, ke gereja C, ke komunitas ini, ke persekutuan ini, dan seterusnya. Apalagi status, ya statusnya contohnya mungkin dia sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pejabat, sebagai pengurus, sebagai leader dalam pemuda, dalam persekutuan, apapun itu, dan seterusnya. Jadi banyak hal kita bisa melihat dari orang tersebut kedewasaan rohaninya. Tetapi teman-teman, kita belajar pada malam hari ini, ya teman-teman, secara spesifik bagi saya pribadi, untuk melihat orang itu dewasa rohani adalah melalui karakter. Sama-sama katakan karakter, teman-teman ya, karakter. Ya, jawaban teman-teman semuanya benar. Ya, tadi dari perilaku, ya teman-teman ya, tidak mementingkan diri sendiri, itu benar, ya teman-teman ya. Tetapi saya mau mengerucut teman-teman kepada karakter. Karakter saya, karakter teman-teman, 8 orang yang ada di sini, yang ada di Zoom pada malam hari ini. Ya, pertanyaannya, ya teman-teman ya, kenapa? Jawabannya adalah karakterlah yang membuat perbedaan. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau disclaimer, tapi teman-teman jangan salah paham ya. Tadi kan ada katakan, tadi saya mengatakan dari usia, dari pengalaman, dari status. Bagi saya pribadi, teman-teman nanti boleh ya diskusi kita nanti di tanya jawab, teman-teman. Bagi saya yang saya sebutkan tadi itu teman-teman bukanlah sepenuh total jaminan. Ya. Orang yang mungkin sudah pengalaman jam terbangnya, pelayanan sana sini teman-teman, itu nggak menjamin kedewasaan rohaninya. Bisa saja itu sebagai rutinitas. Hanya sekedar tugas. Yaudah nih, karena tugas nih, ya dikasih koordinator, yaudahlah, saya jalan. Jadi nggak menghidupi. Udah, yang penting naik panggung, naik mimbar, turun, udah pulang. Besoknya gitu lagi. Contoh status juga, ya kan. Mungkin sebagai anak hamba Tuhan, sebagai pendeta, nggak menjamin teman-teman. Ya teman-teman mungkin lihat sekarang ya, lagi rame-rame teman-teman ya. Kasus sekarang saya nggak perlu sebutkan, teman-teman ya, dan lain sebagainya. Tetapi saya lebih suka mengatakan orang yang dewasa rohani itu dari karakternya. Ya, karakter. Teman-teman mungkin ada yang setuju, ada pun nggak setuju, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan menjelaskan tentang teman-teman mengapa saya suka menggunakan kata istilah karakter. Ini akan mewakili semuanya, akan terpancar teman-teman ya. Nah, teman-teman, tentang definisi karakter itu sendiri adalah, teman-teman boleh tulis, dalam KBBI teman-teman dijelaskan di sini adalah tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Jadi saya berbeda nih dengan orang-orang di lingkungan saya. Contohlah saya dan teman-teman saya, ya teman-teman ya di luar breakthrough community. Teman-teman melihat, memandang, ya, atau jangan saya di teman-teman ya, terlalu GR ya. Contoh siapa lah teman-teman ya? Contoh si Agus lah. Agus dan kawan-kawannya. Ya, mereka semua pelayanan. Semua mereka juga udah rajin ibadah dan seterusnya. Tapi ada orang yang melihat bahwa hanya Agus yang sungguh-sungguh melihat dari karakternya. Contohnya, nanti saya akan bahas teman-teman ya. Nah, saya nggak mau langsung spoiler teman-teman. Nanti kita akan bahas di poin-poinnya. Tentang poin-poin tentang tanda kedewasaan rohani. Ya, teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman paham ya. Jadi kedewasaan rohani itu bisa kita lihat dari karakternya. Ya, teman-teman, berikutnya. Ya, seorang evangelis Amerika, D.L. Moody, mengatakan karakter is what you are in dark. Artinya apa?
tanpa kita sadari, kita mempunyai sisi gelap yang bisa saja akan mempengaruhi kita, ya, tanpa kita sadari, ya teman-teman ya, tanpa kita sadari, ya. Contohnya teman-teman, kalau bahasa kasarnya ya, kita memanipulasi tentang diri kita, kehidupan kita. Kita pura-pura baik, ya teman-teman ya, pura-pura baik, ya pura-pura kudus, padahal kudis. Ya, kalau di gereja kami teman-teman, kalau istilahnya di dalam haleluya, di luar halelupa. Di dalam kudus, di luar kudis. Jadi nggak sinkron, nggak sinkronisasi. Ada sisi gelap yang perlu dibereskan dalam karakter kita. Mungkin teman-teman belum menyadari, tapi malam hari kita teman-teman belajar, ya, untuk kita melihat dari karakter kita. Sorry teman-teman ya, sorry batuk. Kita perlu melihat dari karakter kita. Ada hal-hal mungkin yang merugikan orang di sekitar kita, atau bisa saja merugikan Tuhan. Ya, makanya saya nggak setuju dengan statement, oh ini kelemahan saya, ya ini kekurangan saya. Pertanyaannya adalah kekuranganmu itu merugikan orang, ya teman-teman ya. Itu bagaimana cara kamu bisa menghandle-nya? Kalau itu merugikan orang, itu pertanyaan teman-teman. Ya, makanya saya nggak setuju. Selagi bisa kelemahan itu kita bisa perbaiki, ya teman-teman ya, apa salahnya kita perbaiki? Ini kelemahan saya, oh ini gini. Oh saya kan emosian. Oh enggak teman-teman, bisa kita perbaiki emosi itu. Oke, contoh saya teman-teman. Saya dulu orangnya adalah cuek teman-teman. Saya dulu orangnya cuek, nggak peduli ya dengan orang-orang sekitar saya. Contoh simpelnya, ya teman-teman ya, memang saya udah hidup lingkungan dalam orang tua yang pelayanan teman-teman ya. Tapi itu juga nggak menjamin yang saya katakan tadi teman-teman ya. Contoh dengan berjumpa dengan orang, pasti ketika ada orang masuk ke rumah kami itu saya langsung ke kamar, nggak menyapa dan seterusnya. Ya, terus ketemu teman-teman di pemuda, ya teman-teman ya, saya cuek, bodoh amat. Saya nyapa ketika disapa. Jadi saya nggak mau nyapa duluan. Kecuali dia nyapa saya, itu pun juga hanya, yaudah, halo, udah selesai. Ya teman-teman ya, nggak panjang lagi. Dan seterusnya. Tapi saya belajar, oh ya, di sini saya cuek, egois. Dan saya melihat ada kerugian yang saya alami. Dan teman-teman, kerugian itu tanpa kita sadari itu juga merugikan kita. Betul ya? Contoh kayak tadi cuek. Emang ada orang cuek bisa nambah teman? Nggak ada ya. Makanya saya punya teman-teman di SMK saya, itu dia teman saya itu aktif sekali. Bahkan kita baru berkenal aja udah sana sini ya, udah seperti sok kenal ya kalau bahasanya begitu ya teman-teman ya. Tapi orang-orang seperti itu orang-orang yang asik teman-teman. Ya. Jadi teman-teman seperti itu contohnya. Sisi gelap kita yang merugikan orang ya dan mengatakan oh kelemahan saya perlu kita singkirkan. Apalagi merugikan orang lain, bahkan merugikan Tuhan. Karena orang akan melihat dari karakter kita. Ya, teman-teman ya, bisa melihat dari jauh, bisa menilai, apalagi orang yang suka menilai teman-teman. Hati-hati. Ya, apalagi teman-teman saya mau katakan, anggaplah kita di sini semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. 9 orang di gereja masing-masing. Di persekutuan masing-masing. Kita dipandang sebagai orang yang memegang mandat dari Tuhan. Kalau orang bilang hamba Tuhan bukan berbicara tentang di mimbar, tapi hamba Tuhan kita semua, saya dan saudara. Ya, Bro Nathan juga termasuk hamba Tuhan. Ya, Maria bukan berarti yang sekolah tinggi teologi teman-teman, oh ya pasti hamba Tuhan. Enggak, semua kita hamba Tuhan. Kita yang dipercayakan. Dengan demikian, kita harus berbeda, tampil beda. Makanya ada istilah garam dan terang. Ya, teman-teman ya, kita jangan sama dengan orang-orang di luar sana. Boleh kita berteman, tapi kita harus berbeda. Amin. Kita punya Kristus. Kristus sudah mempraktekkan terlebih dahulu. Ya, bahkan berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi role model yang utama.
kepada kita semua. Jadi teman-teman, sampai sini teman-teman perlu pahami, perlu sadari bahwa karakter itu penting, sangat berpengaruh. Kalau ada punya sisi gelap, punya kelemahan, mari perbaiki. Ya, mungkin kalau nggak ada teman-teman yang bisa dipercaya, mungkin teman sharing, datang ke Tuhan saja. Sumber kekuatan itu utama Tuhan. Ya, baru kedua berikutnya orang tua, sahabat, komunitas, gereja, dan seterusnya. Ya, teman-teman ya. Jadi D.L. Moody ini mengatakan karakter is what you are in the dark. Teman-teman ya. Ada sisi gelap yang tanpa kita sadari itu merugikan orang. Makanya perlu kita untuk belajar mengkoreksi diri. Amin. Berikutnya. Nah, teman-teman ya. Ini secara kerohanian. Ya, teman-teman ya. Mohon maaf kalau bahasa Inggris teman saya agak ini teman-teman ya, agak kurang ya. Recognizing is what people say about you. Karakter what God knows about you. Artinya apa? Pengakuan adalah apa yang orang katakan tentang Anda. Tetapi karakter adalah apa yang Tuhan ketahui tentang Anda. Ya. Teman-teman ya. Saya lebih akan setuju dengan kalimat yang kedua. Kita nggak butuh pengakuan, tapi Tuhan melihat karakter kita. Makanya ada istilah dalam Kejadian segambar dan serupa. Kita segambar dengan Allah, tapi apakah kita serupa dengan Allah, dengan karakternya? Ya, nggak perlu teman-teman butuh pengakuan dari orang lain, teman-teman. Ya, yang hanya kita butuhkan bahwa Tuhan melihat kita. Ini anakku, ini hambaku. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, dari karakter kita belajar, bukan hanya kita teman-teman memiliki karakter yang butuh pengakuan. Ya. Tetapi kita memiliki karakter benar-benar Tuhan melihat karakter yang sesuai, sepadan dengan Allah, dengan Dia, segambar dan serupa. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Amin, teman-teman. Ya, kalau hari-hari ini kita ada yang butuh pengakuan dari orang-orang sekitar kita, berhenti. Apalagi dalam pelayanan. Ya, teman-teman ya, berhenti. Ya. Kita pelayanan berarti bukan buat Tuhan dong, buat manusia. Ya. Makanya saya suka dengan Kak Kristo ya, kadang-kadang dipesetin teman-teman ya. Contoh lagu tentang ini ya, bagi dia, terus dipesetin teman-temannya, bagi dua, ya kan? Kita mau kasih ke Tuhan, tapi kita bagi dua, negosiasi buat pribadi kita, kesenangan kita, untuk kita disanjung. Oh ya, dia hebat nih, dia luar biasa nih. Akhirnya apa, teman-teman? Ya, kita nggak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi berikutnya teman-teman, karakter itu bukan bicara tentang pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Nggak apa-apa, orang-orang nggak mengakui kita. Ya, atau bahkan kalau bisa dibilang mengucilkan kita, menjauhi kita, memojokkan kita. Kayak hari-hari ini, kekristenan sekarang lagi dipojokkan. Ya, teman-teman nggak perlu dijelaskan, teman-teman ya, udah tahu lah. Ya, teman-teman ya. Kita perlu berdoa, perlu menolong, perlu mensupport, jangan cuek. Ya, teman-teman ya. Kalaupun kita mengalami aniaya, teman-teman, caci maki, bully, kita harus bisa kuat. Ya, teman-teman ya. Amin. Jadi teman-teman, pengakuan adalah apa yang orang katakan tentang Anda. Kita nggak butuh pengakuan. Kalau bagi saya pribadi, teman-teman nanti boleh diskusi, tanya jawab teman-teman. Tapi saya lebih setuju adalah karakter adalah apa yang Tuhan ketahui. Tuhan inginkan tentang saya dan saudara, 10 orang yang ada di sini. Amin, teman-teman. Begitupun kalau teman-teman baca, ya, teman-teman baca dalam ayat kita, konteks kita, Rasul Petrus menyampaikan surat ini, pemberitaan firman Tuhan ini, kepada mereka, orang-orang perantauan yang ada di Asia Kecil. Kalau kita melihat dari latar belakangnya. Kalau teman-teman baca konteksnya, apa ya, perikop yang ditulis oleh LAI, teman-teman, itu tentang hari Tuhan.
Artinya apa? Itu nanti akan mempengaruhi kita ke depannya. Ya, teman-teman, akan mempengaruhi kita ke depannya. Makanya Rasul Petrus ingin menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Yuk, mari perbaiki karakter. Ya, teman-teman, perbaiki karakter. Yang buruk tinggalkan. Ya, perbaiki. Segambar dan serupa dengan Allah. Karena bicara tentang hari-hari ini semakin sukar. Ya, teman-teman, banyak kasus. KDRT, teman-teman ya. Terus tindakan kriminal. Saya paling update teman-teman itu di sosial media. Ya, saya sering baca-baca itu teman-teman ya. Bahkan yang video yang serem-serem saya tonton juga teman-teman ya. Tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia ya. Betapa mengerikannya. Ya, teman-teman, hari-hari ini. Ya, orang-orang semakin kacau balau lah. Nggak bisa diatur, nggak bisa di-handle sekarang. Ya kan? Ya bisa saja mungkin karena ekonomi. Ya. Karena pengaruh. Makanya ada firman Tuhan, kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, teman-teman. Ya. Jadi perlu kita sadari hari-hari ini, perlu kita belajar ya. Nanti ke depannya kita perlu komitmen. Nanti ada 5 hal, teman-teman. Tanda dari kedewasaan rohani. Ya. Untuk kita sama-sama memperbaiki karakter kita. Kalau hari-hari ini saya dan saudara sudah menyimpang karakternya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keserupaan dengan Allah, mari perbaiki. Ya, teman-teman, hari-hari semakin sukar. Ya. Kita kejar surgawi, teman-teman. Mari kita kejar surga itu, kekekalan itu dengan apa? Mengerjakan keselamatan. Ya, pikul salib, sangkal diri dan seterusnya. Ya, teman-teman, berikutnya kita masuk kepada poin kita. Jadi kalau begitu, apa 5 tanda kedewasaan rohani? Ya, teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman nanti mau menambahkan silakan. Tapi ini yang saya kumpulkan 5 tanda kedewasaan rohani. Mungkin banyak hal ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau teman-teman melihat oh ya ini masih ada yang kurang nih, teman-teman silakan nanti tambahkan. Ya. 5 tanda kedewasaan rohani adalah yang pertama. 1, tetap positif di bawah tekanan. Boleh bacakan salah seorang dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Salah seorang membaca. Ada? Ada yang baca tuh. Oke ya. Ada yang bisa bacakan? Aku bacakan ya, Bro. Iya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Itu kata firman Tuhan. Ada kata kunci di sana tentang ujian. Lalu berikutnya tentang tekun. Ya, teman-teman ya. Kita semua di sini pasti punya masalah, termasuk saya. Mungkin porsinya berbeda-beda. Ya. Tapi saya yakin dan percaya. Ya, teman-teman, maka kan ada firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan. Kalau ada yang merasa, oh ya nih, Tuhan berat sekali. Tuhan, kenapa masalahku banyak dan seterusnya. Ya. Karena kita ada di dunia, pasti kita ketemu dengan masalah dan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita cara mengatasinya. Makanya yang pertama adalah tetap positif di bawah tekanan. Apapun itu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat, dalam pendidikan. Tetap positif. Memang nggak gampang. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita bisa tekun. Makanya ada hasilnya, ada buah. Menghasilkan buah yang matang. Ya, teman-teman ya. Yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Itu kata firman Tuhan, dan kekurangan satu apapun. Ya. Yang pertama adalah tetap positif di bawah tekanan. Ini
Tanda yang pertama, kita sebagai orang-orang yang dewasa dalam rohani. Yang kedua, karena waktu teman-teman di sini saya lihat udah jam 8.10 teman-teman ya, sorry ya. Saya sering kebablasan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah tanda kedewasaan rohani. Yang kedua adalah peka terhadap kebutuhan orang lain. Boleh bacakan salah seorang yang lain selain Bro Nathan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Kita sama-sama untuk aktif teman-teman ya. Boleh ya? Silakan. Langsung buka teman-teman mic-nya teman-teman ya, sudah di setting ya. 1 Yohanes 3 ayat 17. Benar kan? Ya, silakan Bro Satya. Oke. Semuanya atau satu-satu? Semua dong, 17-nya ayat 17. Oke, boleh bacakan Bro Satya coba. Oke ya, jaringan ya. Oke, yang lain teman-teman boleh. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Teman-teman bisa bandingkan, kalau baca perikop di situ adalah kasih terhadap saudara. Kalau bagi saya saudara itu kita semua. Bahkan saya mau katakan juga kalau bisa saya ini bisa juga merujuk kepada orang-orang di luar kita. Ya, teman-teman ya. Di luar kita. Jadi yang kedua tadi dibacakan oleh Bro Sipri adalah kita harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Lihat sekitar kita teman-teman, jangan egois. Ya, jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan cuek, jangan bodoh amat. Ya, teman-teman, makanya ada istilah kita makhluk sosial. Nggak ada makhluk individu atau makhluk yang sendiri-sendiri, nggak ada. Kalaupun ada, itu pun juga nggak bakal bisa bertahan, teman-teman. Pasti akan membutuhkan orang lain. Dan kitalah yang mulai untuk kita bisa peka terhadap kebutuhan orang lain. Amin. Nggak usah bicara tentang materi, dari waktu. Contoh dalam Breakthrough Community. Kalau ada yang teman kita dalam Breakthrough Community yang sedih, hiburkan, kasih kekuatan. Atau kalau bisa ketemu. Ya, dengarkan yang mau dia bagikan. Dan kita bisa bagikan, bisa kasih mungkin solusi. Atau bisa menguatkan berdoa. Nggak harus materi, banyak hal, tenaga, waktu, pikiran, dan seterusnya. Mari kita belajar untuk dewasa rohani, yaitu peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Orang yang nggak peka terhadap kebutuhan orang lain berarti nggak ada kasih Allah dalam dirinya. Orang itu adalah, saya mau katakan, orang yang ego. Ya, orang yang cuek, egois. Hanya mementingkan pribadinya sendiri. Ya, teman-teman. Yang ketiga. Kita cepat aja. Yang ketiga, tanda kedewasaan rohani yang ketiga adalah pembawa damai, bukan pengacau. Ya, boleh bacakan, teman-teman. Ini saya sudah tampilkan di layar, teman-teman ya. Tadi sorry ya, sebelumnya saya lupa tampilkan. Boleh baca teman-teman Matius 5 ayat 9, dalam Roma 12 ayat 18, teman-teman boleh baca. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Mari kita menjadi orang yang membawa damai, bukan pengacau. Jangan pembuat onar, pembuat masalah. Hari ini ada yang bocor suaranya ya. Oke, ya, pembawa damai, menjadi berkat, membawa sukacita. Orang akan senang dengan kehadiran kita, bukan sebaliknya. Ya, orang akan menyingkir dari kita. Oh ya nih, ada si Gama nih. Udahlah pergilah kita ya kan. Ini kerjaan nanti akan kerjaannya ngomel terus. Ya kan, ini terus dan seterusnya. Ya, mari kita belajar untuk menjadi pembawa damai. Tuhan pun juga sudah membawa damai bagi kita. Kita pun juga harus bisa mengaplikasikan itu kepada orang-orang sekitar kita. Jangan pembuat masalah, pembuat onar. Ya, karena berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan mengatakan karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Bahkan Roma 12 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, tanpa terkecuali. Dengan semua orang. Bahkan saya mau katakan, dengan orang yang benci kita, orang yang nggak suka dengan kita harus bisa membawa damai. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah sabar. Boleh bacakan? Salah seorang membaca. Di sini saya lupa tampilkan teman-teman ya untuk ayatnya. Boleh baca dalam Amsal 14 ayat 29 dan Kolose 3 ayat 13. Boleh? Teman-teman yang lain yang belum baca, coba mungkin. Saya belum. Oke, silakan Bro Sipri. Nggak apa-apa. kalau Bro Sipri belum. Amsal 14 ayat 29. 14 ayat 29. Dan Kolose 3 ayat 13. Oke, sebentar ya, saya ini dulu ya. Silakan Bro Sipri. Oke. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Oke, saya bacakan ya dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ya yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ya. Kita harus ya teman-teman ya mengaplikasikan kesabaran. Makanya di kampus saya itu ada namanya kesabaran ya. Ya teman-teman ya, sesuai dengan berlakunya juga sabar dia. Sabar dalam menghadapi masalah, menghadapi cemoohan, mengalami bullying, mengalami fitnah, dan seterusnya. Tetap sabar. Bahkan juga sabar dalam menunggukan jawaban. Ya, jangan cepat-cepat maunya apa menjadi mau kita, langsung buru-buru. Akhirnya emosi, kesel. Ya, udah gitu saya nggak setuju kalau ada yang menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan nih. Lama sekali. Ya, teman-teman, semua butuh proses. Ya, tinggal bagaimana kita untuk bisa sabar. Dan yang terakhir, 5 tanda kedewasaan rohani yang terakhir adalah berdoa. Ya. Ini ayatnya teman-teman singkat ya. Tetaplah berdoa. Ya. Teman-teman, hari-hari ini yang doanya kurang, jam doanya kurang, apapun itu, whatever teman-teman, yuk mari tingkatkan kembali jam doa. Ya, teman-teman ya. Banyak hal dalam pribadi, bangun pagi, bikin alarm, ya mungkin jam 5 atau jam 4. Ya, teman-teman doa, baca firman, ya bernyanyi. Ya, teman-teman nggak rugi kok. Jangan bangun pagi langsung buka gadget, lihat WhatsApp. Oh, ini gimana nih? Dari pacar saya ya, udah balas belum ya? Kita nungguin. Kita mengawali hal yang baru itu dengan yang tadi. Bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi hati manusia. Ya, teman-teman, mari. Terus juga dalam komunitas. Kalau sudah dalam komunitas, dalam gereja, mari ikuti jam-jam doa. Ya, teman-teman ya. Jangan bolong-bolong. Kecuali emergensi. Ada darurat, is okay. Ya, tetapi karena malas, karena bosen, karena orang-orang, ya ngeselin orang-orangnya, akhirnya kita malas, mager berdoa. Ya, mari rubah mindset kita untuk kita rajin berdoa. Nggak rugi teman-teman untuk berdoa. Ya, dan bagi saya doa adalah sumber kekuatan. Amin teman-teman. Jadi 5 hal ini tentang kedewasaan rohani. Saya berharap teman-teman 5 hal ini bisa kita bukan hanya kita pelajari pada malam hari ini, tapi bisa kita aplikasikan hari ini bahkan seterusnya sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita dan kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya teman-teman ya. Amin. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau waktunya sudah melebihi batas teman-teman ya. Ya, teman-teman nanti bisa sharing satu sama lain, bisa diskusi satu sama lain. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa ya. Sharing Kak Gamalil pada malam hari ini. Thank you Kak Gama sudah berbagi sesuatu yang sungguh memberkati malam hari ini. Sekarang kita masuk pada pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu kira-kira malam hari
ini ada yang baru. Sepertinya ini semua jiwa-jiwa yang lama ya. Tidak ada yang baru, atau mungkin bisa dibantu lihat, ada yang baru. Jiwa lama semua, Kasur. Teman-teman kalau nggak ada gangguan jaringan bisa open cam ya, supaya kita bisa saling melihat. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya tangkap dari Kagama ya, secara singkat. Kedewasaan rohani ini adalah pengenalan akan Tuhan. Terus kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan itu bisa dilihat dari karakter kita. Nah, tadi beliau bagikan ada 5 tanda kedewasaan. Itu yang pertama, tetap positif di bawah tekanan ya, tetap tenang meskipun ada tekanan, kebutuhan orang lain. Yang ketiga, pembawa damai ya. Yang keempat, sabar, dan yang kelima, suka berdoa. Nah, ini 5 poin yang sungguh luar biasa memberkati saya, dan saya yakin teman-teman juga terberkati. Nah, untuk itu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan tambahan, silahkan, saya berikan waktu. Ayo teman-teman, bahkan sanggah juga boleh teman-teman, yang mau nyanggah juga boleh. Oh, nggak setuju nih Bro Gama, nggak apa-apa, sampaikan aja. Kita Ya, diskusi. boleh, bebas ya. Oke. Ayo teman-teman silakan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi kita saling melengkapi. Atau sudah mantap teman-teman ya? Mantap ya. Biasanya ada 2 hal sih kalau orang nggak bertanya. Yang pertama, sangat mengerti. Yang kedua, kurang mengerti. Nah, kita di posisi mana ini teman-teman? Sudah sangat mengerti atau masih, waduh, kurang nih? Yuk, silakan bertanya, berdiskusi dari pengalaman atau ada dari case-case teman mungkin di tempat pelayanan atau di tempat kerja, silakan teman-teman. Tadi kayaknya Prosipri dia tadi, bukan kami tadi, Prosipri. Iya, silakan, kasih free. Ayo, tambah juga boleh Bro, silakan. Iya, kalau bicara dewasa sih mungkin secara, kalau untuk dunia sih mungkin dilihatnya secara umur. Tapi kalau bicara pelayanan sih nggak dilihat dari umur. Nah, kalau yang aku ini menurut aku sih, gimana menurut Bro Gama atau semua yang ada di sini, kalau ada orang yang milih-milih pelayanan gitu, misalnya dia mau pelayanan yang ada panggungnya aja gitu loh. Tapi kalau pelayanan yang ya biasa-biasa aja, dia kata kasarnya nolak gitu. Nah, apakah itu dia sudah dewasa secara rohani atau belum? Itu aja sih. Bagus nih pertanyaannya. Ini sering terjadi nih ya. Bagaimana kalau orang suka milih-milih pelayanan ya? Kalau pelayanan desa nggak mau. Tapi kalau mungkin orangnya berduit mau. Nah, gimana tuh Kak Gama? Tapi sebelum Kak Gama jawab, mungkin dari teman-teman saya bisa lempar untuk menjawab, silakan. Betul, teman-teman dulu, ayo teman-teman. Orang seperti itu apakah sudah termasuk dewasa rohani atau enggak? Ayo, silakan teman-teman. Ayo, siapa yang mau jawab? Halo? Bingung mungkin pertanyaannya Kak Suryani. Atau terlalu sulit ya? Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab, apa-apa teman-teman, jangan takut salah ya. Enggak apa-apa. Kasur sepertinya nge-freeze ya. Oh, nge-freeze teman-teman ya. Aku handle sebentar ya. Silakan teman-teman. Kelempar teman-teman jaringan. Iya, betul Kasur. Ada yang mau menjawab? Kak Susmi boleh, Kak Ana boleh, Ketua boleh, Maria, ayo siapa? Bro Nathan Kartini silakan.
Teman-teman pasti akan ketemu dengan orang-orang ini, saya yakin dan percaya teman-teman. Pasti ada dari kita semua yang pernah bertemu. Iya, aku udah berapa kali ketemu dengan orang kayak gini, makanya aku tanya karena apa ya? Kalau untuk bicara pelayanan sih, ada waktu itu teman kuliah. Nah, kita punya grup doa. Nah, dia keluar dari grup kita, maksudnya grup komunitas doa, dan setiap kali ya grup renungan juga dia keluar dari situ. Terus ditanya alasannya, menurut aku sih alasannya nggak masuk akal gitu. Tetapi untuk grup gereja dan grup pelayanan yang terkenal, ada beberapa sama dosen juga, dia nggak keluar, tapi kalau dia keluar dari grup yang biasa kita sesama teman kuliah, dia alasannya memorinya penuh, alasannya nggak bisa ini itu, banyak alasan gitu. Makanya aku tanya apakah itu dia udah dewasa secara rohani atau belum, atau kata-katanya kurang. Teman-teman belum mengerti kata-kataku. Gimana teman-teman? Aku berusaha supaya Gimana teman-teman? lebih mengerti ini kata-katanya. Gimana? Ada dari Jonathan, Susmi? Mungkin dari Jose kali, kasur kali. Sebenarnya simpel ya jawabannya tadi ya. Kalau pengenalan akan Tuhan, pasti orang itu bisa dilihat dari karakter. Nah, tentu karakter itu kan ada beberapa bagian. Ada karakter terpuji, ada karakternya sesuai mood, ada karakternya borok. Nah, mungkin tadi yang pertanyaan Kasih Pri itu karakternya yang sesuai mood, sesuai suasana aja. Kalau dia lagi pengen pelayanan, ya pelayanan. Intinya kita nggak menghakimi ya, kita nggak judge bahwa dia itu tidak dewasa secara rohani. Tapi menurut saya orang yang dewasa rohani, pasti dia tidak pilih-pilih pelayanan karena dia tetap menganggap bahwa pelayanan itu adalah suatu kesempatan, suatu kehormatan, dimanapun, baik di mimbar, baik di belakang mimbar, dimanapun kita, itu tetap pelayanan dan kita harus tetap do the best. Tapi kalau memang orang itu pilih-pilih pelayanan, saya rasa mungkin perlu dipertanyakan. Saya nggak bilang tidak dewasa rohani ya, no. Tapi mungkin dipertanyakan ya, kedewasaan rohaninya itu selevel mana. Itu menurut saya Kak Gama, mungkin langsung dari pembicara kita yang langsung alihnya. Ahlinya Kak tuh. Oke. Iya, teman-teman. Saya mau ngambil dari ayat teman-teman ya, dalam Kolose 3 ayat 23. Ayat yang terkenal, teman. Tapi saya membaca dari bahasa Indonesia masa kini. Ini lebih masuk ya. Dikatakan begini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ya, pertama teman-teman perlu garis bawahi pekerjaan apa saja. Atau saya bisa tarik pelayanan apa saja. Ya. Lalu yang kedua adalah hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ya, garis merahi sepenuh hati. Jangan negosiasi seperti bersungut-sungut atau tadi kata kasur dengan hanya mood saja. Oh ya kalau lagi mood nih, yaudah nih aku ambil. Kalau nggak mood nih, yaudah nggak usah lah. Ya, atau lihat dari orangnya. Siapa nih orangnya? Orangnya terpandang nggak nih? Betul ya, karena ada orang seperti itu. Lihat dulu siapa nih ngasih tanggung jawabnya. Apakah dia orang hebat atau enggak? Kalau orang biasa saja nggak mau dia. Ya kan? Teman-teman ya, pasti akan melihat itu. Banyak. Baik lagi, memang bukan menghakimi ya, tapi kenyataannya seperti itu. Makanya kita yang malam hari ini, yang mengerti, makanya balik lagi kepada awal dasar ayat firman Tuhan kita. Kita perlu mengenal. Kalau kita sudah mengenal, saya yakin dan percaya, nggak ada kata dengan istilah bersungut-sungut, atau tadi sesuai mood. Ini firman Tuhan yang mengatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah mengerjakan dengan sepenuh hati. Lalu berikutnya, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Tuhan yang kalian layani, bukan manusia. Bukan saya, bukan orang lain, tapi Tuhan. Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Ya, teman-teman ya. Jadi mungkin bisa Bro Sipi sebagai sahabatnya, sebagai rekan dalam perkuliahan, bisa diingatkan. Ya, kalau mau kasih contoh teman-teman, saya
teman-teman, saya dan dengan senang hati dengan mengerjakan pelayanan teman-teman ya. Bahkan kalau dibilang orang yang kalau mungkin ya secara mandangnya yang jarang ya, contoh seperti apa ya, bagian kebersihan. Saya teman-teman juga melakukan hal demikian. Makanya saya setiap tadi kayak contoh pagi teman-teman, saya harus bangun jam 4. Ya, memang saya awali dengan tadi saya katakan baca Alkitab dan seterusnya. Lalu saya mulai. Ya karena jam 6 itu kita ada doa keluarga, teman-teman sebentar, memang sebentar lama. Ya, karena jam setengah 8 itu kita ada latihan lagi musik. Makanya saya harus bisa menghandle. Ya. Dan saya bangun. Apa yang saya lakukan? Ya, saya langsung prepare gereja, langsung benahi. Ya, teman-teman ya. Itu saya lakukan. Ya, kalau orang bilang kan, "Oh ya kamu kan anak hamba Tuhan, bisa aja bisa ngerjain yang lain ya, teman-teman ya. Duduk manis aja." Enggak. Ya, teman-teman ya. Makanya saya mau katakan dengan orang-orang yang demikian, perlu dipertanyakan tadi kata Kasur. Ya, tentang kesungguhan hatinya. Dan saya teman-teman, saya udah istilahnya kayak tadi, dalam saya kebersihan saya jalani. Ya, teman-teman. Dalam sekarang saya lagi di Komsel, teman-teman, saya dipercayakan, saya jalani. Ya, teman-teman. Jadi saya jalani, karena apa? Saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi mungkin ayat ini bisa disampaikan ya, Bro Sipri ya, kepada temannya Bro Sipri. Ya, disampaikan seperti ini. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya ya, bukan kata orang lain, tapi kata firman Tuhan. Ya, jadi kita nggak apa-apa, kita mengingatkan ya, bukan menghakimi, kita mengingatkan. Jangan sampai nanti kan dia kan terjebak ya teman-teman ya, temannya Bro Sipri atau siapalah, yang sampai terjebak dengan apa masalah yang dia alami, itu akan mempengaruhi dia nanti ke depannya. Ya, sampai nanti mungkin saja ada penawaran tertinggi teman-teman ya, akan bahaya ya. Mungkin itu jawaban saya, kalau bisa menjawab, kalaupun nggak bisa menjawab boleh tanyakan lagi. Oke, gimana yang Oke. Kak Fitri? Apakah Iya, sudah jawabannya iya udah menjawab. Nanti aku coba ngajak kembali supaya kalau dia pelayanan itu jangan milih-milih. Tapi mungkin aku ngajaknya mungkin dengan cara aku sendiri supaya perlu pendekatan karena orangnya juga agak sombong dikit sih. Tapi nggak apa-apa, itu urusan saya nanti. Oke, thank you Kasur dan Kak Gama. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi, bisa untuk 2 penanya lagi. Ada? Kalau ada, bisa langsung open mic aja. Oke, silakan Satya. Saya dulu, untuk bertanya boleh? Ayo, silakan. Boleh. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Halo, ada teman-teman? Mungkin dari Maria. Maria senyum-senyum nih. Itu dia. Kalau tidak ada, saya bertanya nih. Oh, Kak Suryani. Kak Suryani. Permisi Kak Suryani. Iya, silakan Satya. Udah saya chat. Udah di chat. Oke, sambil menunggu chat dari Satya, mungkin dari teman-teman. Ayo teman-teman, silakan bertanya. Yuk. Kalau nggak ada pertanyaan, pengalaman boleh dibagikan. Iya, Atau tambahan, atau sanggahan juga boleh ya. Itu. Silakan teman-teman. Ayo, ada Kanetri di mana? Kanetri udah keluar ya? Oh, iya, jaringan mungkin. Bisa juga keluar masuk. Sipri tuh ada lagi dia. Kak Satya udah chat. Apa Kak Suryani tadi Udah aku chat. bacain ya. Aku Belum bacain sampai karena dia ternyata khusus kayak aku sih. Oh. Kak Suryani. Pertanyaan dari Kak Satya, kenapa ada kata sabar dari setiap kedewasaan rohani? Alasannya apa dari pengaruh kelebihan dan kekurangan? Oke, kenapa sabar itu termasuk dalam kategori kedewasaan rohani? Ayo teman-teman, silakan.
Ini seru nih. Itu saja Kenapa sabar pertanyaan itu saya termasuk? dari Kak Suryani. Thanks. Tapi apa kabar dulu? Sehat? Saya baik ya. Sesuai yang dilihat, saya sehat-sehat aja Satya ya. Iya. Gimana karena orang tua Kak Suryani? Baik. Oke, kita tanggapi dulu ya pertanyaan Satya. Kenapa sabar itu termasuk dalam kategori kedewasaan rohani? Berarti orang yang nggak sabar, nggak dewasa rohani dong. Nggak baca Pak. Tunggu. Ayo teman-teman. Nggak ikut pelayanan BC ya pas minggu kemarin Kak Suryani. Alasannya Oke, karena nggak ada dari teman-teman, mungkin bisa langsung kepada pembicara kita. Kenapa sabar itu penting? itu yang saya mau. Iya, sebentar Satya ini sih mau jawab. Cuma Satya ini. Bentar ya. Oke. Ya, pertanyaannya kenapa kesabaran itu penting ya? Karena firman Tuhan. Ya, kalau mau lebih jelasnya ada istilah buah-buah roh ya. Ya, saya bacakan. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Intinya Itu dia apa? Pak. Itu dia Pak. Kalau nggak salah itu dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Iya, itu dia. Oh iya bener lupa. Kenapa kagak nggak catat? Aduh udah tunggu ini. Oke, iya salah saya ya. Saya nggak catat ya. Don't forget. Oke, tapi intinya itu firman Tuhan yang mengatakan ya. Firman Tuhan yang mengatakan kalau ditanya kenapa itu penting, karena firman Tuhan yang mengatakan perlu wajib kita lakukan. Kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Karena itu bagian yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau tadi dibilang, kalau kita nggak melakukan kesabaran, ya berarti kita, kalau mau saya bilang, kita nggak menghidupi sepenuhnya. Ya, sebagai orang-orang percaya. Sebagai tadi kalau dibilang anak-anak Allah. Itu Bro Satya ya. Semoga menjawab. Kalau nggak menjawab, bisa tanya Oh kembali. gitu. Gak ada kelebihan sama kekurangannya ya. Harus tahu dong. Oke, gimana Satya? Sudah menjawab? Iya, kayaknya Galatia 5 ayat 22 23 kalau nggak salah. Ya, Galatia 5, 22 sampai 23 ya. Intinya sabar itu perintah Tuhan ya. Kalau Oh, kita iya. mudah emosi, mudah marah, berarti kita nggak dewasa secara rohani. Oh ya. Karena dewasa secara rohani itu pasti punya gaya hidup yang baik, yang menjadi teladan ya, Satya ya. Iya, jangan lupa kasih kelebihan kekurangannya apa itu dikasih tahu. Sabar, kekurangan kelebihan. Oke, Kak Gamat. Apa kekurangan dan kelebihan dari sifat sabar ini? Menuai dengan kedewasaan rohani kan ada tahap faktornya. Itulah lu dikasih tahu. Itu aja Kak Suryani. Anggap aja Pak. Oke, mungkin saya bantu sebelum Kak Gama ya. Kelebihannya ya kita bisa mengontrol diri, nggak mudah marah, nggak mudah emosi. Tapi kekurangan kita ya dengan kita menjadi orang sabar, kita suka dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, silakan Kak Gama, mungkin ada tambahan. Kapan selesai skripsi Kak Suryani? Dan wisudanya kapan? Udah ditunggu. Nanti saya kabarin ya. Gimana sudah pas Satya? Ya, aku doakan buat Kak Suryani, doakan biar lulus lah wisuda, tapi jaga kesehatan selalu ya. Oke, Ya. amin Satya, amin. Thank you. Orang tuanya sih ini. Oke, teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi bisa saya kasih kesempatan untuk teman-teman semua. Kita masih punya waktu. Orang tua Kak Suryani aslinya juga. Kak Suryani, orang tuanya Ada teman-teman? kayaknya Kak Naomi. Nggak ada dari Maria katanya. Kalau nggak ada, saya bertanya ini ya, teman-teman ya. Ini saya lempar ke semua audiens ya. Coba teman-teman, mari kita aktif ya. Ini pembahasan yang sungguh memberkati malam hari ini, dan ini seru banget. Karena nggak ada pertanyaan. Tunggu. Ada? Kalau nggak ada, belum jawab. Ada dari Susmi, Yonatan, Pak Ketua.
Parwin juga kemana? Satya bisa sabar dulu ya Satya Ya, ya. Pak. Nanti kita ada sesi ngobrolnya. Don't forget. Oke, kalau nggak ada saya bertanya ini ya. Tadi Kak Gama sudah menjelaskan tanda-tanda daripada kedewasaan rohani itu, peka terhadap orang lain, sabar, menjadikan berdoa sebagai gaya hidup. Lalu apa indikator kedewasaan rohani pada orang-orang yang berpribadian ganda? Contohnya, di gereja dia bilang Tuhan baik, tapi di keluarga dia kasar. Di tempat kerja dia bilang Tuhan baik, tapi di dalam rumah tidak menjadi contoh. Nah, ini kan orang-orang yang punya berpribadian ganda. Nah, apa indikator nih penilaian kita terhadap orang-orang yang seperti ini? Silakan teman-teman sebelum ke Gama menjawab, ini bebas saja pertanyaan menjawab. Silakan. Indikator kedewasaan rohani terhadap orang-orang yang berpribadian ganda. Istilahnya munafik lah ya. Di depan baik, di belakang kurang gitu ya. Di gereja bilang Tuhan itu baik, tapi di dalam keluarga suka mukul istri, suka cerewet sama suami dan lain sebagainya. Gitu. Ayo teman-teman silakan bisa dijawab. Tadi Kasur, tadi Bang Arwin tadi sempat buka mic tadi ya. Tadi ada Pak Ketua mau menyampaikan. Oke. Oke, silakan Nanti Pak sebelum Ketua, ke maaf pertanyaan ya, saya pakai sebelum mikrofon. pertanyaan Kasur nanti. Tadi Ketua tadi ada mau bicara tadi. Oke, siap. Oke, silakan. Silakan Pak Ketua. Halo, ini gambar udah ya. Sudah Saya Bang. lagi ini tadi Hmm. sambil makan ada teman. Apa kabar? Iya baik. Ini tadi sebenarnya sih mau nanya juga, tapi ya udah karena Suryani udah menanyakan juga, udah bertanya. Ya kalau saya ini mungkin menambahkan sedikit atau juga bisa jadi pertanyaan kepada kita masing-masing ya. Ya itu tadi juga berkaitan dengan karakter atau sifat orang kan beda-beda, atau juga mungkin keadaan seseorang itu atau mood ya, istilahnya mood orang kan kadang lagi bagus, lagi naik, lagi enggak mood, nah gitu kan. Nah, kadang mempengaruhi juga dalam kita, apalagi pas ada jadwal pelayanan. Nah itu kan ya sekarang kita masing-masing jawab aja dari diri kita masing-masing kan gitu, karena kita sendiri yang tahu akan keadaan kita gitu. Nah, cuma yang saya mau tambahkan dari tema malam ini, dan tadi sempat ya mungkin tanya setengah dengar Bro Gama tadi menjelaskan pembicara kita malam ini, buat saya pribadi atau mungkin kita semua ya tingkat kedewasaan kita itu akan ya semua juga lewat proses ya, tapi kan harusnya naik gitu kan, naik level, atau setiap masalah yang kita hadapi kita bisa lebih kuat atau kita bisa lebih tenang gitu. Nah, dan dari situ juga akan nanti kelihatan gitu. Ya menyambung sedikit dari pertanyaan Suryani tadi, akan terlihat juga kan gitu. Entah mungkin sesama teman pelayanan atau mungkin waktu kita melayani gitu, dari cara kita atau dari sikap kita sih. Nah, jadi itu sih yang saya mau menekankan, ya kita bagaimana selama ini ya kita menjadi dibilang ikut kegiatan rohani, pelayanan sana sini sekian lama. Nah, akan teruji juga cepat atau lambat kan gitu. Seberapa kuat atau seberapa seberapa mampu atau tangguh kita dalam menghadapi setiap masalah gitu. Ya di dalam pelayanan kan juga begitu kan. Mungkin kita semua sudah mengalami juga gitu kan, gesekan sesama teman pelayanan. Kadang begitu, atau mungkin kita nggak senang juga sama Bapak Gembala, Ibu Gembala kan suka terjadi, dan memang terjadi hal seperti itu di lapangan. Nah, sekarang bagaimana dengan masing-masing kita? Itu aja sih
Ya, yang lain mau menambahkan atau mau menjawab pertanyaan dari Suryani, silakan. Kalau dari saya itu ya akan cepat atau lambat akan terlihat dari sikap dia, dari melayaninya gitu, indikatornya ya. Thank you. Ya, Oke, Pak God bless. Ketua, terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, mungkin langsung ke pembicara kita ya. Silakan. Oke. Tadi saya sempat baca. Kayaknya kamar. Oke, bentar ya, Prasetya ya. Kayaknya seperti saya kalau ngomong langsung di ini ya. Langsung ditahan. Oke. Iya. Sebentar Prasetya, sebentar ya. Tahan dulu. Ini saya mau bicara gak jadi-jadi nih. Oke, ya. Next. Tadi saya Oke. Ya, tadi saya sempat baca ya tadi kan di internet ya tentang kepribadian ganda ya. Kalau di sini saya baca ya ini dari segi kesehatan ya. Cara segi kesehatan ya, ada dibilang dikatakan mengalami penyimpangan ingatan. Dia memang lupa. Ada yang juga gangguan psikologis. Lalu merasa asing dengan orang-orang sekitarnya. Lalu ada apalagi mengalami gejala dipersonalisasi ya teman-teman ya. Artinya apa? Di sini dikatakan bahwa kepribadian lain mengambil alih, jadi dia nggak berdaya ya kalau melihat dari segi kesehatan. Tapi saya menjawab dari mungkin kalau dari segi kesehatan mungkin saya nggak terlalu ini ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman nanti ini. Tapi saya malah menjawabnya dari ini teman-teman ya, dari segi rohaninya ya. Tadi saya sempat nyinggung ya, maka dibilang tadi kita ke gereja, haleluya haleluya ya teman-teman ya. Pas keluar apa? Haleluya, semua lupa. Ya kan? Tadi di gereja ya kan kudus kudus kudus, di luar apa? Kudis. Jadi apa kalau mau dibilang saya simpelnya sederhananya gini. Kalau secara rohaninya ya teman-teman ya, terlepas dari yang kalau dibilang atau begini, kalau mau dibilang penyakit kepribadian ganda itu memang penyakit yang memang harus dicek ya dengan dicek ke dokter ya atau mungkin psikologis ya. Tapi kalau memang itu disengaja ya tadi ya, kalau bilang kasur tadi munafik ya teman-teman ya sengaja, nah itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan kerohaniannya. Apalagi memang yang kalau mohon maaf kalau dibilang yang istilahnya dia tadi yang saya katakan di awal tadi, terjun pelayanan. Bahkan dibilang sudah mempunyai panggung yang luar biasa, status yang luar biasa, sangat disayangkan. Ya, teman-teman ya. Makanya saya mau katakan begini juga, ini mungkin tambahan aja ya kan. Saya bukan juga menghakimi teman-teman, tapi ini kenyataannya seperti ini terjadi. Makanya kita yang memang teman-teman hari ini kita belajar untuk tadi dewasa rohani, mari kita jangan sama ya dengan orang-orang demikian. Kita harus berbeda ya teman-teman ya. Meskipun tadi nggak menjamin juga pengalaman, status dan sebagainya. Makanya kita terus mengerjakannya dengan tekun ya teman-teman. Baik lagi ke pertanyaan tadi dari kasur ya. Orang-orang yang demikian berarti nggak sungguh-sungguh menghidupi ya sebagai orang-orang Kristen. Itu kalau dari saya ya. Karena kenapa tadi? Ya itu cuma sekedar rutinitas ya kan. Hanya sekedar hanya tujuan ambisi pribadinya dia ya. Jadi hanya kepura-puraan. Kalau mau saya bilang hanya penuh dengan topeng. Makanya kan ada lagu ya, buka dulu topengmu dan seterusnya. Ya, jangan pakai topeng dalam gereja, dalam pelayanan. Ya, itu ya saya menjawab dari segi rohaninya ya. Terlepas dari kesehatan, makanya perlu mungkin kalau ada gejala penyakit demikian, perlu mungkin langsung dicek ke dokter ya. Ya, kalau itu kan memang itu secara ini ya psikiater dan juga secara kesehatan. Begitu Kasur untuk menjawabnya. Mungkin kalau bisa menjawab puji Tuhan, kalau nggak bisa boleh disanggah lagi. Sungguh menjawab. Thank you Kak Gama, thank you Pak Ketua yang sudah menjawab, dan saya rasa kita sudah paham bersama ya tema rohani pada malam hari ini. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 WIB teman-teman, maka kita akan mengakhiri gathering online kita pada malam hari ini. Sebelum mungkin pengumuman, mungkin ada kata-kata dari Kak Gama. Silakan. Sudah jam 20.50. Iya, kalau dari saya teman-teman, ini untuk kita semua dan saya pribadi ya. Ya teman-teman, saya berharap untuk saya juga pribadi teman-teman ya. Jadi kita
udah belajar malam hari ini, dan saya berharap ke depannya bukan hanya hari ini kita pelajari, tapi tadi yang saya katakan di awal, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Hari ini bahkan seterusnya, sampai tadi Tuhan memanggil kita, menjemput kita. Ya teman-teman, dan semua itu akan diperhitungkan. Ya, setiap pertanggungjawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau teman-teman mungkin menyepelekan, teman-teman mungkin mengabaikan, ya nanti tadi kata Pak Ketua, nanti ada waktunya. Ya, ada waktunya nanti terjawab sudah ya, waktu yang menjawab teman-temannya. Itu saja mungkin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, thank you Kak untuk pelayanannya malam hari ini. Ada pengumuman dari Jonathan, silakan. Halo, thank you Kasur. Thank you juga untuk program, untuk sharingnya. Luar biasa ya, memberkati kita malam hari ini. Walaupun kita cuma berapa orang, nggak apa-apa ya teman-teman, kita harus tetap semangat. Karena yang lain kayaknya udah pada sibuk ya, pada kerja juga, jadi ya maklum aja ya. Jumat kita ada doa lagi ya, Kartini ada kan? Hari ini ada doa. Dan, oh iya, ada wakil Kordo juga ya, Bro Sipri. Hari Minggu kita ada GO lagi ya, pembicaranya referensi dari Kasurian ini. Siapa namanya Kasur? Aku lupa. Agusti Layon. Ya. Terus nanti minggu keempat kita break dulu kali ya. Minggu ketiga pembicara dari yang live tadi. Nanti minggu keempat kita break dulu ya teman-teman. Kita paling jam 1 ya. Nanti baru minggu kelima kita lanjut lagi. Itu aja pengumuman dari aku. Thank you. Oke teman-teman, kita akan menutup ibadah kita dan jangan langsung keluar nanti ya. Kita akan sesi foto bersama. Mungkin langsung saya kepada pembicara kita untuk menutup kita dalam doa. Silakan Kak. Oke, thank you Kasur. Mungkin teman-teman mau doakan, saya tunggu 1 menit. Ini ada siapa nih, Kak Uka ya. Selamat datang Kak Uka, selamat bergabung ya. Nanti kalau tadi sempat ketinggalan mungkin nanti bisa kita akan tampilkan kembali ya review untuk notulen pada malam hari ini. Silakan, tadi Kak Susmi buka mic, ada yang sampaikan? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di malam hari ini. Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami menjadi orang-orang yang dewasa dalam kerohanian kami. Tuhan, mungkin kami dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, tapi Tuhan, kami mau belajar untuk membentuk karakter kami, diri kami, kehidupan kami, Tuhan, untuk menjadi segambar dan serupa dengan-Mu, Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami, setiap dosa-dosa kami, dalam perkataan, dalam perbuatan, apapun itu yang menyimpang daripada-Mu dan banyak merugikan mungkin orang lain pada malam hari ini, pada hari ini, Tuhan, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bukan hari ini, Tuhan, kami belajar, tapi juga kami belajar mengaplikasikan 5 hal Tuhan yang menjadi tanda kedewasaan rohani dalam kehidupan kami. Mulai hari ini, bahkan hingga Tuhan menjemput kami ke surga. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami, apapun masalah kami, persoalan kami, Tuhan yang tahu, dan kami taruh Tuhan, kebelas kasihan-Mu Tuhan menolong setiap kami, karena Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami, pengharapan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami. Bahkan sisa waktu kami hari ini, malam hari ini, kami mungkin ada yang beristirahat, atau kami juga ada yang mungkin melakukan aktivitas lainnya. Tuhan sertai kami, bahkan Tuhan pertemukan kami di minggu-minggu berikutnya untuk kami sama-sama bersekutu dalam menikmati berkat-berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati Rektor Community, berkati pengurus yang ada, berkati anggota yang ada. Tuhan jadikan komunitas ini menjadi dampak, menjadi garam dan terang, dan kami terus menjangkau jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa banyak Tuhan yang ingin Tuhan menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.